Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Kali ini kita bikin video di puncak gunung nih ya. Ada di 1622 mdpl. Itu tenda kita malam. Dan ini teman-teman kita yang lainnya masih pada tidur di tenda teman-teman. Kita ngobrol sebelah sana aja teman-teman. Jadi Balawi ini sudah rungkat teman-teman. Ya, sekali lagi Balawi ini udah rungkat karena nggak bisa membuktikan bahwa mereka adalah Duriah Nabi. Ini sunsetnya teman-teman. Jadi kita bisa dapat sunset dan sunrise tadi karena kita datang dari kemarin sore. Jadi sekali lagi Balawi ini udah rungkat karena nggak bisa membuktikan bahwa mereka adalah Duriah Nabi. Maka dari itu sebenarnya tesis pembahasan soal Habib atau tesis ilmiahnya Kiai Imad ya udah selesai, sebenarnya udah selesai. Pembahasan soal Habib adalah Duriah Nabi apa bukan sebenarnya udah selesai. Udah nggak ada yang dibahas lagi. Pada intinya mereka adalah bukan Duriah Nabi karena nggak bisa membuktikan. Disuruh tes DNA pun mereka nggak ada yang mau. Dan yang ikut tes DNA terakhir adalah Habib Slamet ya, yang ikut tes DNA gratis di Padasuka TV. Dan lagi-lagi hasilnya juga upload grupnya G, yang awalnya dia legowo, sok bijak gitu kan. Sebelum ikut tes DNA, kalian lihat sendiri videonya. Setelah melihat hasilnya marah-marah teman-teman ya, nggak terima dengan hasil tes DNA tersebut dengan haplogrup G. Dan yang terakhir kita dengar ya, kalau nggak salah itu mereka mau melakukan tes DNA sendiri bersama keluarga. Tapi nggak tahu udah tes DNA apa belum. Aku yakin sih mungkin udah, kemungkinan ya. Tapi kenapa nggak dipublikasikan? Ya kemungkinan upload grupnya G semua gitu. Dan pastinya kalau ada upload grup yang berbeda pasti udah dipublikasikan. Tapi kenapa nggak dipublikasikan hasil tes DNA keluarganya yang dia bilang katanya mau tes DNA sendiri bersama keluarga, tapi nggak dipublikasikan? Ya kemungkinan ya upload grupnya G. Tapi nggak tahu ya dia udah melakukan tes DNA apa belum, kita nggak tahu. Jadi mau Habib yang kasar, mau Habib yang halus, sama aja teman-teman, sama aja kelakuannya. Bapak Lupit bilang jangan sampai terpecah belah. Ada videonya tuh ya. Sekali lagi jangan sampai terpecah belah. Tapi dia sendiri yang memecah belah. Memecah belah NU. Dia bikin Jatma Aswaja yang otomatis harapan dia agar orang-orang NU masuk ke Jatma Aswaja, yang akhirnya terpecah belah gitu. Jadi ucapannya dia jangan sampai terpecah belah, tapi dia melakukannya sendiri, malah dia memecah belah. Jadi sekali lagi, Habib yang kasar, Habib yang halus itu sama saja teman-teman ya.
Dan sekali lagi pembahasan nasab ini sebenarnya sudah selesai. Udah nggak ada yang dibahas lagi kalau soal nasab. Mereka bukan keturunan Nabi karena mereka nggak bisa membuktikan. Paling nanti yang kita bahas adalah dampak-dampaknya. Dampak karena habaib ini mengaku sebagai keturunan Nabi. Dampak negatifnya itu banyak, seperti orang-orang yang dibodohi, yang dibohongi. Misalkan kayak korban dawir, masyarakat didawir dimintain duit, kalau nggak ngasih ditakut-takutin, nggak dapat syafaat, nggak berkah. Nah itu paling yang kita bahas itu. Karena banyak masyarakat awalnya yang mempercayai bahwa habaib ini adalah keturunan Nabi, dan ternyata bukan. Udah banyak yang sadar, tapi masih ada gitu beberapa yang belum sadar. Padahal sekali lagi korbannya itu udah banyak banget teman-teman. Korban-korban pendawiran itu udah banyak banget. Yang awalnya dia mempercayai Habib adalah keturunan Nabi, yang akhirnya ketika ada Habib minta duit dikasih, selalu dikasih. Apalagi usaha dia lagi naik daun, dia lagi ada di puncak banyak duit. Dan di saat usaha mereka lagi merosot, lagi sepi, tetap aja ada Habib yang datang minta-minta duit, yang akhirnya hutang-hutang misalkan. Dan di saat dia udah terjatuh, udah miskin ya, udah melarat, mana ada Habib yang datang? Nggak ada. Jadi ketika Muhyiddin ini masih kaya, masih bisa dimintain duit, ya oknum-oknum Habib ini terus berdatangan. Awalnya 1 atau awalnya 5 jadi 10, jadi 20. Kayak ternak gitu. Tapi ketika Muhyiddin ini udah terjatuh, ya kan, udah nggak ada duit, misalkan usahanya lagi merosot, nggak ada Habib satupun yang datang. Dan itu buktinya udah banyak. Dan alhamdulillah mereka sadar sekarang. Setelah ada tesisnya Kiai Imad, ada juga yang sadar setelah merasakan sendiri. Jadi Muhyiddin ini ada beberapa yang merasakan betul juga gitu. Di saat kita kaya, punya duit, banyak Habib yang datang. Ketika kita lagi susah, nggak ada Habib satupun yang datang. Ada juga yang masih kaya tapi sadar. Ada. Banyak malah. Banyak. Tapi sayangnya kita sempat wawancara, sempat ngobrol lah. Dan tadinya kepengen dijadikan konten tapi mereka belum mau, belum siap lah. Tapi yang intinya poinnya ya, kalau kita sih bikin konten-konten edukasi seperti ini, poinnya yang menyadarkan masyarakat masalah mereka mau diajak ngobrol bareng lalu direkam. Masalah mereka nggak mau ya nggak masalah, maksudnya begitu. Yang penting dia udah sadar. Dan sekarang nggak didawir-dawir lagi. Ada yang tadinya banyak foto-foto Habib di rumah, sekarang tuh udah nggak ada. Bahkan diganti pakai fotonya Gus Abbas. Dan itu efektif banget teman-teman ya ternyata. Jadi nggak perlu ngucap, nggak perlu marah-marah sama Habib. Jadi ketika ada Habib yang datang biasa minta duit, ketika lihat fotonya Gus Abbas atau Kiai Imad misalkan, atau logo PWI, logo Laskar Sabilillah ditaruh di depan pintu, stiker lah, stiker kecil, cukup stiker kecil ya, PWI Laskar Sabilillah,
Itu oknum-oknum Habib yang biasa minta duit itu mundur selangkah-selangkah teman-teman ya. Gak berani masuk ke rumah, udah gak berani bertamu lagi. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa mereka ini datang ke Muhyiddin ya cuma mau minta duit dan gak menganggap saudara. Walaupun mereka kenal udah lama, tapi kalau mereka oknum-oknum Habib ini menganggap Muhyiddin ini adalah saudara karena kenal udah lama, bahkan sering dikasih duit, harusnya nggak usah takut gitu ketika melihat logo PWI atau foto Kiai Imad atau Gus Abbas. Tapi kenapa mereka sekarang takut, nggak berani datang? Ya memang tujuan dia cuma memeras harta Muhyiddin tersebut gitu, bukan menganggap saudara. Itu jangan salah teman-teman. Jadi buat kalian, buat para Muhyiddin yang masih dimintain duit ya terus nggak apa-apa. Nanti kalian merasakan sendiri. Dan analogi yang di analoginya Kiai Imad ya, itu masuk akal. Jadi ada buah mangga ini pahit, tapi branding dipromosikan bahwa buah mangga ini manis, padahal pahit teman-teman. Dan kita harus husnudon, sama gitu kayak Habib, di branding bahwa ini cucu Nabi, padahal bukan gitu. Dan kita harus husnudon, harus percaya. Nah itu kesalahannya. Dan ternyata rasanya pahit gitu. Oke lah, mungkin kontennya segitu aja teman-teman ya. Nanti durasinya terlalu panjang, ini udah 12 menit. Sekali lagi pembahasan nasab ini udah selesai. Udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Kalau soal Habib adalah durah Nabi apa bukan, sekali lagi Habib adalah bukan durah Nabi karena nggak bisa membuktikan. Apalagi tes DNA, mereka tuh sangat-sangat takut teman-teman dengan tes DNA. Karena udah ada yang terakhir, kita ngomong yang terakhir aja lah ya. Habib yang berani melakukan tes DNA di Pada Suka TV, dan lagi-lagi ya pro grupnya ya G Gatel ya, Yahudi teman-teman. Jadi nggak usah percaya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sadar cepat sadar, dan yang udah sadar mudah-mudahan bisa menasehati teman-teman atau saudara-saudaranya supaya nggak menjadi korban. Oke teman-teman, terima kasih, kontennya segitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.